Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Desi Priyanti, Ibu dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Oh iya, kalian pembelajarannya masih daring kan ya? Ibu mohon dengan sangat kepada kalian, ketika pembelajaran daring, kalian harus tetap semangat belajarnya, jangan bermalas-malasan mengerjakan tugas, dan Ibu mohon kepada kalian, jika kalian berpergian keluar rumah, kalian harus membawa masker dan membawa hand sanitizer. Kemudian, jika kalian sebelum melakukan aktivitas atau kegiatan, kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu supaya terhindar dari kuman atau bakteri jahat. Nah, gimana? Kalian semuanya mengerti? Baik, jika kalian mengerti semua, Ibu akan lanjut ke penjelasan materi. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menjelaskan KD yang akan Ibu bahas. Untuk yang Ibu bahas kali ini yaitu KD 3.2. KD 3.2 itu berisi tentang menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris sampai abad ke-20. Nah, untuk indeks yang harus kita capai untuk memenuhi KD yang akan kita bahas ini yaitu ada dua. Yang pertama, menganalisis perang melawan Portugis dan kongsi dagang VOC. Kemudian yang kedua itu menganalisis informasi tentang perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Jadi minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang perang melawan Portugis dan kongsi dagang VOC. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Apakah ada yang masih ingat sama materi yang Ibu berikan minggu kemarin tentang perang melawan Portugis dan kongsi dagang VOC? Apakah ada yang masih ingat perang apa saja yang terjadi pada waktu itu? Baik, jika kalian sudah ingat semuanya, Ibu akan lanjut ke materi berikutnya. Gimana? Kalian sudah siap? Nah, didengarkan ya jika Ibu menjelaskan. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu perang melawan penjajahan terhadap kolonial Belanda. Untuk lebih fokusnya, Ibu akan menjelaskan tentang perang Diponegoro. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perang Diponegoro. Ayo, sekarang siapa yang tahu di mana perang Diponegoro itu terjadi? Ayo, siapa yang tahu perang Diponegoro itu terjadi? Nah, perang Diponegoro itu terjadi di Jawa, berlangsung selama 5 tahun, antara tahun 1825 sampai 1830. Nah, perang Diponegoro ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu latar belakang terjadinya perang Diponegoro. Di sini ada yang tahu apakah latar belakang terjadinya perang Diponegoro itu? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Latar belakang terjadinya perang Diponegoro itu meliputi yang pertama itu perang Jawa sering disebut dengan perang Diponegoro. Kemudian perang Diponegoro itu terjadi di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Kemudian tahun terjadinya perang Diponegoro itu 1824 sampai 1830. Jadi perang Diponegoro itu terjadi selama 5 tahun. Nah, selanjutnya yaitu perjuangan yang dilakukan itu ditujukan pada kekuasaan asing, yaitu penguasa Hindia Belanda yang selalu ikut campur dalam urusan pemerintah Yogyakarta. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penyebab terjadinya perang Diponegoro. Penyebab terjadinya perang Diponegoro itu ada dua. Yang pertama sebab umum, yang kedua yaitu sebab khusus.
Untuk yang sebab umum ini meliputi: pertama, rakyat dibeli berbagai bentuk pajak dan pungutan. Yang kedua, pihak Keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintahan kolonial. Yang ketiga, pihak keraton itu hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyatnya. Kemudian untuk sebab khususnya, yaitu yang pertama, Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro itu lebih memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo. Nah, yang kedua, pemerintahan kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dari kedua penyebab terjadinya perang Diponegoro ini, kita tahu bahwa terjadinya perang Diponegoro ini itu memiliki sebab-sebab khusus yang terjadi pada waktu itu. Dari latar belakang dan penyebab terjadinya perang Diponegoro yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang kurang jelas? Baik, kalau sudah jelas semuanya, Ibu akan lanjut ke bentuk perang Diponegoro. Nah, bentuk perang Diponegoro ini, yang pertama itu, perjuangan ini ditujukan pada kekuasaan asing. Kekuasaan asing itu meliputi penguasaan Hindia Belanda yang selalu ikut campur dalam urusan pemerintahan Yogyakarta. Nah, kemudian antara benteng satu dengan benteng lainnya itu dihubungkan dengan jalan untuk memudahkan komunikasi dan pergerakan pasukannya. Kemudian taktik benteng stelsel ini itu bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Jadi Belanda itu memiliki taktik tersendiri untuk mengalahkan pasukan perang Diponegoro itu. Selanjutnya, terakhir yang akan kita bahas yaitu akhir perang Diponegoro. Akhir perang Diponegoro itu meliputi yang pertama, untuk menghadapi perang Diponegoro, Belanda itu harus menarik pasukannya yang dipakai untuk perang di Sumatera Barat. Pada saat itu, Belanda juga sedang menghadapi perang besar yaitu perang Patri. Jadinya perang Patri sama perang Diponegoro ini aslinya itu barengan. Akan tetapi lebih dahulu perang Patri. Perang Patri terjadi selama 17 tahun sedangkan perang Diponegoro terjadi hanya 5 tahun. Kemudian akhirnya Belanda itu harus melawan kedua belah pihak itu dan belakangan bersatu untuk berbalik melawan kolonial Belanda. Yang terakhir yaitu berakhirnya perang Jawa ini itu menjadi akhir dari perlawanan dari seluruh bangsawan Jawa pada waktu itu. Setelah perang ini berakhir, jumlah penduduk Diponegoro ini menyusut. Jadi dampak dari perang yang terjadi itu mengakibatkan jumlah penduduk menjadi menyusut. Nah, dari akhir perang Diponegoro ini ada dampak tersendiri akibat perang Diponegoro. Akibat perang Diponegoro ini mengakibatkan beberapa dampak yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, yakni dampak dari perang Diponegoro itu ada 3. Yang pertama yaitu kekuasaan wilayah di Yogyakarta dan di Surakarta itu semakin berkurang. Yang kedua, Belanda mendapatkan beberapa wilayah di Yogyakarta dan di Surakarta. Yang terakhir yaitu banyak menguras kas Belanda. Jadi akibat dari terjadinya perang Diponegoro ini mengakibatkan beberapa dampak yang merugikan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, lebih tepatnya di Yogyakarta dan di Surakarta, yang mengakibatkan penyusutan dalam jumlah penduduk, kemudian mengakibatkan juga penyusutan wilayah. Nah, itu yang Ibu jelaskan kepada kalian. Apakah kalian paham?
Apakah kalian mengerti? Baik, jika kalian sudah mengerti semuanya, Ibu akan memberikan tugas dan Ibu mohon kepada kalian, jika kalian sudah mendengarkan pembelajaran ini, kalian bisa menambah literasi dari buku lainnya atau jurnal-jurnal yang ada di internet, supaya wawasan kalian atau sumber-sumber kalian lebih banyak lagi. Dan tugas yang Ibu berikan nanti dikerjakan, jangan bermalas-malasan, Ibu mohon. Dan terima kasih pembelajaran kali ini. Semoga yang Ibu jelaskan kalian paham, kalian bisa mengerti, dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!